Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Arif Budiman, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 11 Kota Cilegon. Pada demonstrasi kontekstual 3.1 kali ini, CGP akan melaporkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. CGP akan mewawancarai kepala sekolah bagaimana kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah kabar baik Pak Arif. Iya, Ibu boleh meluangkan waktu sejenak untuk wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Silakan Pak Arif, ya apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin menggali pengetahuan tentang berbagai praktik pengambilan keputusan yang telah Ibu terapkan di tempat tugas Ibu ini di sekolah SMP Negeri 5 ini. Nah, sekiranya Ibu sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan saya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, selama ini yang kami rasakan jika ada suatu permasalahan atau konflik di mana dari kedua sisi atau pihak sama-sama mempunyai sisi benar, sehingga kami dihadapkan pada suatu dilema dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Biasanya kami melihat kasus yang terjadi dengan peraturan sekolah yang kami buat. Kemudian kami mencoba melihat alternatif solusi apa sekiranya bisa kami mempertimbangkan. Lihat dari faktor resiko atau dampak terkait rasa keadilan bersama, ketaatan pada aturan ataupun prioritas kepentingan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam? Biasanya kami mengundang para pembantu kepala sekolah untuk rapat koordinasi. Kemudian hasil rapat koordinasi kami tersebut akan kami informasikan ke pihak-pihak yang terlibat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Informasi yang kami peroleh dapat dipahami bersama dan ditemukan persamaan persepsi dari hasil diskusi kami. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa kami hadapi adalah adanya opini atau asumsi yang liar yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang sedang terjadi, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sebagai upaya klarifikasi terhadap kasus yang sedang berkembang. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah atau
jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang disusun khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Jika kasus yang berkembang lebih dari satu, biasanya kami menetapkan pembahasannya berfokus pada penyelesaian kasus satu persatu sesuai dengan prioritas urgensinya. Berikutnya kami akan menjadwalkan diskusi untuk kasus yang lainnya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu banyak faktor-faktor yang akan kami libatkan untuk menyelesaikan suatu kasus yang sedang berkembang. Biasanya kami melibatkan guru BK, kemudian melibatkan wali kelas, dan juga melibatkan pembina kesiswaan dan pembina OSIS, dan juga komite sekolah, dan tidak terlepas juga dengan guru agama, karena guru agama sangat berkompeten untuk mempermudah penemuan suatu kasus, karena guru agama itu kadang-kadang sering membawa ajaran-ajaran agama. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang sekiranya dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya adalah apapun keputusan yang diambil pasti akan menyudutkan salah satu pihak. Tapi jika sudah menjadi kesepakatan, maka semua pihak harus berbesar hati dan ikhlas menerimanya. Sehingga dibutuhkan kecermatan dan kesepakatan terhadap cara berpikir yang berbasis akhir aturan dan rasa peduli. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya. Sungguh ini merupakan suatu kesempatan dan pengalaman yang sangat bermanfaat buat saya pribadi dalam nantinya bekal saya untuk pengambilan keputusan di masa depan. Semoga sukses ya Pak Arif. Amin, terima kasih Bu. Saya langsung pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara singkat dengan saya sebagai bentuk pembelajaran juga buat saya. Sungguh ini merupakan pengalaman yang bermanfaat bagi saya pribadi dalam suatu pengambilan keputusan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Arif juga, sama-sama, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam segala. Amin. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara singkat dengan saya sebagai bentuk pembelajaran juga buat saya. Sungguh ini merupakan Baik, selama ini yang saya rasakan jika ada suatu permasalahan atau konflik di mana dari kedua sisi atau pihak sama-sama mempunyai sisi benar, sehingga saya dihadapkan pada suatu dilema dalam memutuskannya. Jadi secara tidak langsung ya saya sendiri kebingungan kalau dua sisi dari Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Umumnya saya mengaitkan kasus yang terjadi dengan peraturan sekolah yang memang sudah kita sepakati bersama dengan keluarga besar sekolah. Kemudian saya mencoba melihat alternatif solusi apa sekiranya yang bisa saya putuskan, dan saya juga melakukan review terhadap keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko ataupun dampak yang terkait rasa keadilan bersama, kepatuhan pada aturan ataupun urgensinya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya akan mengundang rekan PKS atau wakil kepala sekolah untuk rapat koordinasi. Kemudian hasil rapat tersebut akan saya informasikan ke pihak-pihak yang terlibat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Informasi yang diperoleh dapat dipahami bersama dan ditemukan persamaan persepsi dari hasil diskusi tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya dihadapi adalah opini atau asumsi liar yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang sedang terjadi, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sebagai upaya klarifikasi terhadap kasus yang sedang berkembang. Tantangan yang biasanya dihadapi adalah opini atau asumsi liar yang berkembang di. Apakah Anda memiliki tatkala atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jelaskan saat itu? Jika kasus yang berkembang lebih dari satu, biasanya saya menetapkan pembahasannya berfokus pada penyelesaian satu persatu sesuai dengan prioritas urgensinya. Berikutnya baru saya lakukan menjadwalkan diskusi untuk kasus yang lainnya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau setidaknya membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika moral yang Tergantung pada kasus yang sedang berkembang, biasanya melibatkan guru BK, kesiswaan, guru agama, atau guru mata pelajaran yang lainnya yang bisa memberikan masukan terkait dengan kasus yang sedang berkembang. Baik, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dilema adalah situasi yang sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan, sehingga pada penyelesaian kasus-kasus yang dilematis dibutuhkan kecermatan dan kepekaan terhadap cara berpikir yang berbasis akhir, aturan, dan rasa peduli. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara singkat dengan saya sebagai bentuk pembelajaran juga buat saya. Sungguh ini merupakan pengalaman yang bermanfaat bagi saya pribadi dalam suatu pengambilan keputusan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Arif juga, sama-sama mudah-mudahan diberi kelancaran dalam segala hal. Amin. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arif Budiman, GGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 11 Cilegon. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Muntahana, RPD, dan Kepala Sekolah dari SMP Negeri 13 Cilegon. Saya akan melakukan
keputusan yang ada di SMP Negeri 13 Bogor. Baik Ibu, saya izin mengganggu waktunya sebentar. Selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Saya akan melihat kedua sisi permasalahan yang ada, dan ini adalah menjadi dilema ketika saya akan mengambil keputusan. Baik Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, pada umumnya kita mengaitkan kasus ini yang terjadi dengan peraturan sekolah, dan kita juga lihat dari kedua sisi konflik yang terjadi, maka kita akan juga lihat review dari terhadap pengambil keputusan ini juga kita lihat faktor resiko dan faktor keadilan, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Oh ya, baik. Baik, bagaimana dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu terapkan di sekolah ini dalam melakukan pengambilan keputusan? Iya Pak. Langkah pertama itu kita rapat kecil dulu dengan para PKS. Selanjutnya setelah kita mendapatkan kesepakatan dengan PKS, baru kita mengadakan rapat dengan seluruh Dewan Guru. Oh, jadi melibatkan semua pihak yang bisa terlibat ya dalam permasalahan. Ya. Selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Informasi itu bisa dipahami oleh kedua pihak dan juga diambil kesepakatan secara bersama. Luar biasa. Dalam hal ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan, misalnya salah satu contoh ada permasalahan di masyarakat, itu memang kita harus cepat mengambil keputusan dan kita mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga permasalahan itu bisa clear dan tidak merugikan dari pihak manapun. Artinya win-win solution. Iya, pihak merasa diakomodir. Iya, tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini apakah Anda atau Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau permasalahannya lebih dari satu, baru kita bentuk schedule untuk permasalahan mana dulu yang harus diselesaikan. Tentunya di sini kita juga memiliki jadwal ya, schedule yang memang sudah ditetapkan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Berarti urgensi yang mana dulu yang? Iya, urgensi berdasarkan kita urut dari tingkat kesulitan dulu, dari yang mudah dulu sampai ke yang tersulit, dan bisa diselesaikan dengan tuntas dan tidak merugikan siapapun. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pengambil keputusan itu tidak mutlak langsung dari seorang kepala sekolah, tetapi kita juga dibantu oleh guru BK, oleh wali kelas, tergantung dari setiap permasalahan itu harus diselesaikannya seperti apa. Misalnya yang memang harus diselesaikan oleh guru BK, bisa diselesaikan oleh guru BK, diselesaikan guru BK. Tapi kalau memang permasalahan itu urgensinya memang sulit, maka kita biasanya pengambil keputusan itu ya kita adakan satu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kasus ini.
Artinya Ibu tidak membuat keputusan ini seorang diri, artinya meminta pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain selain itu juga, selain BK, kesiswaan, wali kelas. Kalau perlu dilibatkan, kalau memang permasalahan ini melibatkan orang tua siswa juga kita punya. Kemudian dari semua hal yang disampaikan ini, yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu petik dari cara pengambilan keputusan ini dalam kasus-kasus yang dilema etika ini seperti apa? Intinya kita lihat di setiap permasalahan. Kalau memang itu banyak, permasalahannya lebih dari satu, kita urut. Baik Ibu, dari semua informasi yang tadi kita bahas, yang saya tanyakan dan Ibu tanggapi, dari permasalahan dilema etika ini, pelajaran penting apa yang kira-kira bisa kita ambil dari suatu permasalahan yang muncul? Dilema yang harus kita selesaikan di sini adalah menuntut kita lebih peka dan cermat melihat dari suatu permasalahan sehingga kita pengambil keputusannya itu bisa tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti mungkin bagaimana kita memikirkan untuk kepentingan bersama. Iya, seperti kemudian itu. Bagaimana akhirnya bisa kita mengakomodir semua kepentingan dan satu lagi mungkin yang paling penting adalah kita menunjukkan rasa kepedulian dan rasa keadilan. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara singkat bersama saya. Sungguh ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berguna buat saya nantinya secara pribadi dalam suatu pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi wawancara singkat dengan Ibu Mintahana, Kepala SMP 13 Cilegon. Semoga menjadi pembelajaran juga buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah ketiga kepala sekolah memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun ketiganya juga tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Ketiga kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. CGP akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. CGP akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid.